Iya Pak Sekwan, terima kasih lah sudah menerima konsultasi saya. Bu Mehwa, terima kasih juga kawan-kawan pansus Pak. Kami ini lagi pansus raperda pembahasan. Salah satunya tentang hari jadi Kabupaten Bangka Tengah, juga tentang retribusi dan pajak Pak, dan perubahan susunan ya organisasi, termasuk arahan dari pusat bahwa dinas penanaman modal itu harus berdiri sendiri, tidak boleh digabung dengan tenaga kerja dan transmigrasi. Kalau di sini gimana nih Pak proses-proses tahapan pembahasan raperda di dapur DPRD Kota Pangkal Pinang? Gimana Pak Ahmad Elfian selaku Sekwan? Kalau raperda kan mekanismenya pertama lewat Propemperda kan. Siap. Disampaikan oleh pemerintah kota kan sebelum pengesahan anggaran itu harus disampaikan Propemperda. Nah di samping itu Perda juga diperbolehkan dari DPRD sendiri, itu yang disebut dengan Perda Inisiatif DPRD. Nah di samping itu apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi terkait dengan perubahan aturan-aturan yang menyangkut kepentingan masyarakat, biasanya harus dilakukan revisi ataupun perubahan terhadap peraturan daerah. Nah, pemerintah kota dalam hal ini pihak eksekutif juga bisa mengajukan perda itu sewaktu-waktu sesuai dengan urgensinya, tentu saja berkonsultasi ya dengan pimpinan DPRD. Jadi ada beberapa mekanisme perda itu masuk ke legislatif ya, ke DPRD, karena salah satu fungsi dari DPRD itu adalah pembentukan perda. Kalau tidak ada perda yang dibahas, perda yang dibuat, perda yang direvisi, satu kan fungsi DPRD akan hilang, yaitu fungsi pembentukan perda. Nah, perda yang masuk itu kalau ketentuan sekarang kan harus dievaluasi dulu kan, disinkronisasi dulu di Kanwil Hukum dan HAM. Nah, kemudian baru bisa disampaikan oleh pemerintah daerah ataupun oleh Bapemperda atau alat kelengkapan lainnya ke paripurna DPRD. Nah, jadi setelah disampaikan seperti itu, biasanya DPRD kita kan membuat alat kelengkapan yang kita sebut dengan panja ataupun pansus, panja atau panitia khusus. Nah, panitia khusus inilah yang secara spesifikasi kan membahas ya draft raperda yang diajukan. Nah, dalam proses pembahasan draft raperda itu harus dilihat urgensi perda itu seperti apa, karena perda itu harus berkualitas kan, berkualitas karena dia bermanfaat, dapat diterapkan di masyarakat dan memang betul-betul untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh sebab itu dalam pembahasan perda di panitia khusus atau di panitia kerja itu biasanya kita melibatkan kelompok pakar. Nah, kita juga mengundang stakeholder, shareholder yang terkait dengan perda itu, termasuklah kita mengundang asosiasi-asosiasi, komunitas-komunitas masyarakat atau ke kelompok-kelompok yang secara langsung menjadi objek ataupun menjadi subjek dari perda tersebut, sehingga segala sesuatu yang dihasilkan di pansus yang kemudian diparipurnakan di DPRD itu memang betul-betul paripurna. Jadi pengertian paripurna itu sesuatu yang sudah lengkap, sudah sempurna. Tidak ada lagi di kemudian hari kan perda itu bermasalah atau perda itu cacat hukum atau perda itu tidak bisa diimplementasi di masyarakat di lapangan. Bertentangan dengan dengan undang di atasnya. Nah, jadi
sebelum produk itu memang betul-betul dihasilkan, diparipurnakan, ya memang harus tahapan-tahapan kajian itu harus kita lakukan. Oke, luar biasa ya Bapak memberi ingatan kembali kepada kami para wakil rakyat yang duduk di DPRD mewakili masyarakat sesuai dengan undang-undang tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Ya Pak, termasuk Pak minta supportnya untuk Raperda Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah. Karena Bapak ini kan banyak mengikuti sejarah-sejarah Kabupaten Kobak, hari ulang tahun Kobak juga. Terima kasih Pak. Gimana Pak? Kalau terkait dengan hari jadi ataupun hari ulang tahun Kabupaten Bangka Tengah, jadi sebenarnya ada dua alternatif yang bisa dipilih. Karena untuk menentukan hari ulang tahun Kabupaten Bangka Tengah itu kan mudah, karena terbentuknya kan tahun 2003 ya, 3 tahun setelah provinsi terbentuk. Artinya surat kenal lahirnya itu ada, surat lahir itu ada berupa undang-undang pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, kemudian Bangka Selatan dan Belitung Timur. Semacam akte lahir ya. Akte lahir itu ya, kalau itu yang digunakan berarti kita menentukan hari ulang tahun, namanya hari ulang tahun Kabupaten Bangka Tengah. Tetapi karena tujuan kita menetapkan hari ulang tahun, hari jadi itu adalah dalam konteks kita mengenang masa lalu kan, menghargai masa lalu, sejarah masa lalu, kemudian bagaimana kita merayakannya masa kini, kemudian bagaimana kita merangkul masa depan. Jadi tujuan itu kan untuk untuk positif, menimbulkan semangat semangat yang positif dari generasi penerus, masyarakat, generasi muda, generasi penerus untuk lebih cinta, lebih giat lagi membangun kabupatennya. Kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya itu honoring the past, jadi menghargai masa lalu, celebrating the present. Jadi merayakannya masa kini. For future. Ya, embracing the future. Untuk merangkul masa depan. Jadi bagaimana masa depan Bangka Tengah itu disemangati oleh masa lalu kan, masa kini. Ya, dikuatkan di perda Pak ya. Ya, di perda itu perlu karena di situ nanti regulasi mengatur apa kegiatan yang perlu dilakukan pada hari jadi atau hari ulang tahun Bangka Tengah itu. Misalnya ada kegiatan yang sifatnya ilmiah, kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, kegiatan yang budaya yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat, itu harus dituangkan. Seluas 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Beda lagi dengan HUT Kota Kobaknya. Beda, kalau Kobak kan ibu kota kabupatennya hanya khusus untuk masyarakat Kobak. Kalau ini kan seluruh nanti timbul anggaran itu untuk mensyukuri atau masing-masing kecamatan itu berkumpul bersama, semangat yang sama untuk desa-desa 56 desa itu, kelurahan itu kompak bersatu. Itu lokal potensi lokal yang ada di desa, di kelurahan, di kecamatan di Bangka Tengah itu di sila ketiga persatuan harus ditampilkan pada saat. Jadi penting Pak di perda ini ya. Penting sekali. Kabupaten kota mana Pak yang sudah ada hari jadi? Kalau di Bangka Belitung kan Kabupaten pemekaran tahun 2003 itu ya seperti Bangka Selatan kan, Bangka Barat, kemudian Belitung Timur itu sudah ada. Nah, cuma kan mereka menetapkannya berdasarkan momentum, bukan ulang tahun kan. Momentum itu kan bisa diambil misalnya ketika masyarakat di Bangka Tengah itu bersepakat untuk bersatu membentuk Kabupaten Bangka Tengah. Nah, kapan bersepakatnya itu? Misalnya ketika terbentuk presidium, misalnya tanggal terbentuknya presidium pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, karena pada waktu itu masyarakat sepakat kita membentuk Kabupaten Bangka Tengah.
Nah, tanggal itu bisa dijadikan sebagai hari jadi. Jadi penetapan hari dan tanggal itu banyak faktor juga Banyak ya, ada faktor. kesepakatan, Iya. ada berdasarkan akta. Kalau berdasarkan akta itu hari Jadi, ulang tahun namanya, sebutannya hari ulang tahun. Oh iya. Iya. Tetapi kalau berdasarkan Jadi, momentum, nah itu hari jadi namanya. Iya. Bisa misalnya ketika terbentuknya DPRD Kabupaten Bangka Tengah misalnya kan, Iya. itu dijadikan momentum hari jadinya, tanggalnya Yes. bisa. Oh. Atau ketika dilantiknya pejabat Bupati Bangka Tengah, artinya awal pemerintahan, boleh. Iya, Kan, iya, iya. mana yang dianggap penting kan? Secara administratif memang ada beberapa, tetapi penyebutan hari jadi dan hari Ulang tahun itu ulang harus tahun dibedakan. itu ada beberapa. Ada ketentuan tersendiri. Iya, wah, ilmu baru lagi nih dalam kosakata literasi Iya. Pak, pemaknaan Kan hari jadi. orang Inggris kan jelas itu. Ada happy birthday kan, itu hari ulang tahun namanya Yes. kan. Kalau hari jadi itu happy anniversary. Beda. Oh, hari jadi perkawinan. Iya, hari jadian kan. Kapan jadiannya? Iya, betul betul betul, luar biasa Pak. Iya. Semoga nanti di pembahasan ini teman-teman pansus Iya. itu dapat saripatinya supaya Iya. pembahasan tuh efektif, efisien, Iya. bermutu, dapat diterapkan gitu Pak ya. Iya. Tapi kita Yang tetap penting membuka. kita menunggu Iya. semangat ya. Iya. Masyarakat itu Yang jelas paling tugas penting. kita dalam pembahasan Iya. memberi ruang Iya. kepada masyarakat, Iya. walaupun diwakili oleh organisasi Iya, atau iya, apa, iya. untuk memberi saran dan masukan gitu ya. Iya. Gitu, Pak, ya? Iya, koridor aturannya kita yang buat. Cara-caranya pun Caranya, banyak, iya. efektif, efisien. Betul. Oke, ya luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Semoga di momen menjelang Hari Raya Idul Fitri ini semua pintu maaf dibukakan, Amin. pintu pengertian-pengertian, kebijaksanaan. Iya. Semoga Bapak sehat panjang umur. Amin. Karena Bapak aset daerah dan Iya. aset negara kami, Iya. aset negara Iya. ya, orang yang Iya. sangat paham dengan banyak hal. Iya. Maka Bapak perlu kami jaga nih Pak. Amin. Ya semoga kami, karena kita termasuk pemimpin-pemimpin di level masing-masing itu Iya. menjadi contoh yang baik Pak ya. Iya. Mm-mm. Saya pun terima kasih Bu Mehwa, Ketua DPRD Bangka Tengah. Ibu adalah satu-satunya wanita ya, perempuan yang luar biasa menurut saya kan. Terima kasih. Bisa memimpin satu lembaga terhormat ya di satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan itu jarang terjadi baik di provinsi kita maupun di Indonesia. Itu yang hal yang luar biasa yang harus dicontoh dan ditiru. Iya. Jangan hanya dalam tataran wacana saja kan, ada yang disebut dengan arus utamaan gender kan. Iya. Nah ini ibu sudah menjadi contoh teladan yang baik. Amin. Terima kasih Pak ya. Tak doanya Pak, semoga tugas-tugas penting Iya. yang tentang konteks orang banyak Iya. itu dapat saya laksanakan Iya. paripurna Iya. sesuai dengan masa jabatan. Iya. Ya Pak ya. Iya. Mohon maaf kalau ada Iya, salah-salah Pak. sama, Bu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf Iya. lahir dan batin. Sama-sama, Bu. Salam dengan Pak Ketua DPRD Iya. kita, Nanti saya Pak sampaikan, Wairsa dan iya. teman-teman semua Iya. sejawat kita. Iya, iya, Bu. Semoga Iya. semuanya menjadi baik dan semakin Iya. baik. Terima kasih Pak. Amin. Saya Iya. pamit undur diri. Iya. Ya, terima kasih Pak.